Bismillahirrahmanirrahim. 10 pintu setan dalam menyesatkan manusia. Ada beberapa pintu setan dalam menyesatkan manusia, mulai dari yang mudah sampai yang berat. Apa saja? Seperti yang kita ketahui, setan adalah musuh yang paling nyata bagi manusia. Setan tidak akan pernah menyerah untuk menyesatkan manusia sampai manusia masuk ke dalam neraka. Salah satu jalan setan dalam menyesatkan manusia adalah dengan membisikkan sifat-sifat buruk pada dada manusia. Adapun sifat-sifat yang menjadi pintu masuk setan dalam menyesatkan manusia adalah sebagai berikut. 1. Pintu hasad. Ini adalah pintu terbesar yang akan dimasuki setan, yaitu hasad, dengki, dan tamak. Jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, ketamakan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran, sehingga orang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya setan. Begitu pula jika seseorang memiliki sifat hasad, setan akan menghias-hiasi sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat, padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar. 2. Pintu marah. Ini juga adalah pintu terbesar, yaitu marah. Ketahuilah, marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, pada saat ini tentara setan akan melakukan serangan dan mereka akan menertawakan manusia. Jika kondisi kita seperti ini, minta perlindunganlah pada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang marah, lalu dia mengatakan, "Auzubillah, aku berlindung pada Allah," maka akan redamlah marahnya. As-Sohihah nomor 1376. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. 3. Pintu menghias tempat tinggal secara berlebihan. Yaitu sangat suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian dan segala perabot yang ada. Orang seperti ini sungguh akan sangat merugi karena umurnya hanya dihabiskan untuk tujuan ini. 4. Pintu terlalu kenyang. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan untuk melakukan ketaatan pada Allah. Kerugian lainnya akan dia dapatkan di akhirat sebagaimana dalam hadits, sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam As-Silsilah As-Sohihah, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. 5. Pintu tamak. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan memuji orang tersebut padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya. Akhirnya, dia akan mencari muka di hadapannya, tidak mau memerintahkan orang yang disanjung tadi pada kebajikan dan tidak mau melarangnya dari kemungkaran. 6. Pintu tergesa-gesa. Tergesa-gesa dan tidak mau bersabar untuk perlahan-lahan. Padahal terdapat sebuah hadits dari Anas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sifat perlahan-lahan, sabar, berasal dari Allah. Sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubro. Syekh Al-Albani dalam Al-Jami As-Shogir mengatakan bahwa hadits ini hasan. 7. Pintu cinta harta. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta bagaimanapun caranya. Sifat ini akan membuat seseorang menjadi bakil, kikir, takut miskin dan tidak mau melakukan kewajiban yang berkaitan dengan harta. 8. Pintu fanatik. Mengajak orang awam supaya tasyub, fanatik pada mazhab atau golongan tertentu, tidak mau beramal selain dari yang diajarkan dalam mazhab atau golongannya. 9. Pintu memikirkan zat Allah.
yaitu mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat, kaifiyah, zat dan sifat Allah yang sulit digapai oleh akal mereka sehingga membuat mereka menjadi ragu dalam masalah paling urgen dalam agama ini, yaitu masalah akidah. 10. Pintu berburuk sangka. Jika seseorang selalu berburuk sangka, bersuuzon pada muslim lainnya, pasti dia akan selalu merendahkannya dan selalu merasa lebih baik darinya. Seharusnya seorang mukmin selalu mencari uzur dari saudaranya. Berbeda dengan orang munafik yang selalu mencari-cari aib orang lain.